Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang seorang Habib yang banyak orang mencapnya bijaksana. Habib terbaik daripada Habib-Habib yang ada. Siapa beliau? Beliau adalah Habib Quraish Shihab, Profesor Dr. Quraish Shihab, ahli tafsir dan Habib yang enggan dipanggil Habib. Jadi beliau tidak mengkapitalisasi nasab, tidak mengagung-agungkan nasab, tidak menjadikan itu sebagai bahan kemuliaan. Dan beliau sudah terintegrasi dengan Indonesia, sudah berbudaya Indonesia dan meninggalkan budaya-budaya Yaman. Terlihat dari penampilan beliau yang selalu berpeci hitam, berbatik, dan jarang sekali menggunakan pakaian-pakaian adat Yaman, udeng-udeng, jubah, kemudian tongkat, syal khas Yaman, dan lain-lain. Beliau sama sekali sudah meninggalkan itu semua, tetapi berpenampilan layaknya orang Indonesia. Alhamdulillah. Itu kita sudah memberikan poin tersendiri bagi Habib Quraish Shihab atau Pak Quraish Shihab. Beliau ingin dipanggilnya begitu, tidak ingin dipanggil Habib. Andai kata semua Habib Ba'alwi di Indonesia seperti Pak Quraish Shihab ini, mungkin loh, Kiai Haji Imaduddin tidak akan penasaran mengorek-ngorek atau meneliti silsilah nasab Ba'alwi. Mungkin loh, karena cukup dengan husnudzon saja. Husnudzon itu apa? Mempercayai tanpa harus meneliti. Jadi itu semacam karpet merah lah begitu. Atau kalau masuk sekolah itu tidak usah pakai ijazah, tidak usah pakai KK dan persyaratan administrasi lainnya, langsung masuk aja. Itu namanya husnudzon. Tetapi Habib-Habib di Indonesia ini 99% tidak seperti Pak Quraish Shihab ini. Tidak ada yang berpenampilan seperti orang Indonesia. Mereka sangat bangga dengan Yamannya itu. Seolah-olah kumpulan para nabi, kumpulan para ulama besar. Padahal pakaiannya tok. Etok-etok. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi namanya keluarga besar pasti saling membela. Pasti saling menguatkan. Mau sebijaksana apapun, jika keluarga besarnya diotak-atik, maka dia pun akan membela. Itu alamiah. Itulah yang terjadi pada Bapak Quraish Shihab. Dengan segala nilai plusnya, kita juga masih melihat nilai minusnya. Minusnya apa? Ya, masih pro keluarga. Jadi kebenaran itu ketika berhadapan dengan keluarga, kadang-kadang semua orang pasrah atau nyerah. Artinya apa? Kebenaran dinomor duakan, keluarga dinomor satukan. Biasanya begitu. Kita juga kadang-kadang begitu kan. Ketika yang salah itu keluarga sendiri, maka prinsip-prinsip kebenaran kadang kita langgar. Anak kita mau diproses, kita nggak tega. Akhirnya melakukan pendekatan kepada Pak Polisi dan menyogoknya. Itu kan di luar prinsip kebenaran. Atau keluarga kita ada yang melakukan aib, ada yang melakukan kesalahan, maka kita tutup-tutupin supaya orang jangan tahu. Orang bertanya, kita pun berbohong. Begitulah kira-kira. Hanya orang-orang tertentu yang sangat teguh memegang prinsip, sangat kuat, sangat teguh keimanannya, teguh prinsipnya terhadap kebenaran yang sanggup melakukannya. Bagaimana dengan Pak Quraish Shihab? Ya masih melehoi terhadap keluarga sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah bagaimana pernyataan Pak Quraish Shihab ketika mengomentari kaum Ba'alwi di Indonesia. Ternyata yang keluar dari mulut beliau itu ya yang baik-baiknya saja, yang mulia-mulianya saja, menyanjung-nyanjung saja, menghebat-hebatkan saja.
merem atau menutup mata melihat perilaku habaib-habaib sekarang yang jauh panggang dari api. Jauh dari apa yang diceritakan oleh Pak Quraisy Shihab sendiri. Ini ada video yang memperlihatkan kontrasnya pernyataan Pak Quraisy Shihab ini dengan kenyataan. Mungkin beliau salah alamat. Sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Nah, baju Habib, Masya Allah. Jaket. Jaket kanakan nih, kan dalamnya bagus. Berapa, Bu? Berapa tuh? 50 kah? Larang nih, bahannya bagus, modalnya lebih. Mana ada 50? Siapa nah hendak wadah ini 200.000 angkat tangan? Jom, belanda sekanakan berabut. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang. Seolah-olah berprofesi sebagai jagal, jika ada orang yang ingin menyewa jasanya, ia tak perlu pulang mengambil pedangnya. Ini nanti saya bawa pedang dipermasalahkan. Tidak dengan kekerasan. Andi Rompas. Bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Kau nak orang potong-potong bala dua apa dia. Kita so sampai pada Petampa di Minahasa. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa Jawa. Lapo har, jawabmu lapo cuk delok-delok cuk, yo cuk melebu dek kene raimu. Alun. Jarene lapo har. Lah kon lapo? Yo cuk melebu dek kene. Untung raimu ndak ketok. Tapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya? Bilang Ibu Usman antek Belanda bangsat, mau TIJ kek, mau setan kek, mau iblis kek. Ana makan. Ketika Habib Bahar berceramah di daerah Aceh, ia membawa rencong untuk berceramah. Maka rencong yang berbicara, saudara-saudara. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Woi bangsat! Mau siapapun kau punya backingan, gak ada urusan. Kapolda, Kapolri, Presiden, gak ada urusan Nanti kau babi binatang. Ayo keluar Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Di sinilah mereka kawin-mawin, di sinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya. Suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti. Karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kata dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Judulnya membicarakan kebaikan kaum Ba'alwi, tetapi fakta yang diungkap adalah kebaikan Wali Songo atau sejarahnya Wali Songo. Jadi dari awal judulnya adalah tentang kemuliaan kaum Ba'alwi.
Tetapi ketika sampai di Indonesia, beliau bercerita tentang akhlak-akhlak Wali Songo. Jadi salah orang. Yang beliau katakan bagus-bagus itu, mulia-mulia itu, baik-baik perilaku, akhlaknya dan lain-lain, itu ciri Wali Songo. Tetapi oleh si pembuat video ini diberikan fakta-fakta bahwa yang diceritakan itu justru sebaliknya yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh keluarga Ba'alwi, kaum Ba'alwi. Baik, kita simak bagaimana kontrasnya pemaparan Pak Quraisy Shihab ini dengan kenyataan yang ada tentang kaum Ba'alwi. Beliau membagus-baguskan, memanis-maniskan, meninggi-ninggikan derajat kaum Ba'alwi sendiri. Ternyata kenyataannya sebaliknya. Apa enggak malu tuh Pak Quraisy Shihab? Jadi beliau berbicara hayal, berbicara halu, berbicara bukan kenyataan. Menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Tidak beliau sampaikan. Inilah yang disebut kebenaran yang ditutupi karena hubungan keluarga. Salah satu yang paling menonjol adalah ketika orang-orang Yaman menyebut orang Indonesia ahwal. Ahwal itu artinya saudara bibi, katanya begitu. Masih saudaraan dengan kita. Kalau kita lihat sejarah Wali Songo tidak pernah membuat satu batasan dengan penduduk pribumi. Ya keluarga saja, tidak ada mereka menyebut, hei ahwal, ada ahwal datang. Itu mah orang ahwal. Atau selain ahwal, mereka juga memanggil ajam atau orang pribumi, orang lokal. Ahwal ajam itu mereka sebutkan untuk membedakan diri mereka yang keturunan Nabi dengan penduduk lokal yang bukan keturunan Nabi. Ini kan dari awal memang sudah diskriminasi. Tetapi oleh Pak Quraisy Shihab disebutkan sebagai tanda sayang. Kalau Wali Songo nggak begitu. Tidak pernah membuat istilah-istilah dikotomis itu. Begitulah ulama besar pun, ulama bijaksana pun, tetapi kalau sudah berhubungan dengan keluarga, maka doktrin keluargalah yang beliau keluarkan. Keluargalah yang dibela, keluargalah yang diagung-agungkan di atas kebenaran atau fakta itu sendiri. Jadi Pak Quraisy Shihab ini hanya mengeluarkan doktrin-doktrin yang beliau terima dari Ba'alwi tanpa membandingkannya dengan fakta-fakta yang ada. Jadi memang satu usaha untuk mengangkat kembali harkat dan martabat Ba'alwi lewat perkataan, lewat opini. Tetapi fakta lebih kuat. Jadi orang sekarang melihat faktanya. Mau bicara setinggi apapun Bapak Quraisy Shihab, tetapi faktanya tidak seperti yang dibicarakan, ndabrus namanya. Omon-omon saja. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat tanpa mengurangi rasa kagum kita kepada Bapak Quraisy Shihab, tetapi beliau juga manusia, ada kekurangan dan kelebihannya. Ada plus dan minusnya. Plusnya kita apresiasi, minusnya kita kritisi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.